Tokusatsu. Kamen Rider Reiwa The First Generation. Nah, untuk teman-teman yang belum lihat Kamen Rider Reiwa The First Generation, kalau nggak pengen kena spoiler, jangan lanjutin dengerin. Yuk, langsung aja. Halo semuanya, selamat datang di Tokusatsu Podcast. Nah, gimana nih? Kalian udah lihat belum Kamen Rider ini? Di tengah pandemi virus corona yang menyerang Indonesia, apakah kalian juga masih berani keluar rumah seperti saya? Iya, yang nekat keluar rumah gara cuma lihat diskon dari Dana 50%, ya udah berangkat. Lumayan, nontonnya jadi 20.000. Yuk, daripada panjang-panjang lagi, kita langsung bahas inti cerita. Bukan inti sih, ya cerita lah ya. Cerita dari film Kamen Rider Reiwa The First Generation ini. Ya, cerita awalnya tuh dari si Aruto mimpi tentang Daybreak, mengingat masa lalu, masa-masa ayahnya masih hidup. Terus pas Daybreak ayahnya mati. Terus dia bangun tidur, kaget, wah terlambat. Nah, dia pun menuju Hidden Intelligence. Jadi Hidden saat dia tapping mau masuk gedung, tapi akses denied, akses ditolak. Lalu Mamoru datang dan menghalangi si Aruto. Nah, terus Sesta pun muncul. Nah, Sesta tuh mendeklar atau menyatakan si Aruto ini dia itu buronan dari Hidden Intelligence. Setelah itu Will muncul dan dia menyatakan dia adalah bos baru dari Hidden Intelligence. Naruto nggak percaya nih, terus dia lihat, wah fotonya udah ganti, fotonya bukan Naruto lagi, fotonya udah Will. Lanjut ke dunianya Zio. Nah, di Zio ini di dunia yang baru, dia SMA ya, SMA sekolah gitu, pagi-pagi baru datang sekolah. Tsukuyomi sama si Sogo berdampingan. Terus si Tsukuyomi tanya, Sogo, kalau besok manusia mau punah, lu mau ngapain? Nah, tiba-tiba si Geis dari belakang banting si Sogo. Terus Geis bilang, kalau aku mau latihan, besok ada turnamen masalahnya. Terus si Sogo pun juga ngomong seperti biasa, aku mau jadi raja dan aku akan menghentikan kepunahan tersebut. Nah, terus si Sogo sama si Geis tuh maju ke depan. Si Tsukuyomi di belakang mikir, si Sogo gini-gini terus. Nah, setelah itu sekolah yang semulanya penuh dengan murid tiba-tiba hening. Nah, habis itu ternyata pelajaran udah mulai. Si 3 orang ini ternyata telat. Nah, terus mereka menyelinap mengendap-endap di dalam sekolahnya. Nah, di dalam kelasnya mereka itu dijelasin sejarah Hyumagia, ya itulah. Dan oleh guru Hyumagia yang diperankan oleh Tokyo Rokugo dengan gayanya yang mirip dengan Tokyo Rokugo saat menjelaskan. Nah, setelah itu si Tsukuyomi langsung tanya sama guru, Hyumagia tuh apa sih? Nah, kan isi sekolah itu isinya Hyumagia semua. Nah, terus si Hyumagia-nya ini langsung deteksi ada manusia, bahaya. Nah, terus chaos pun terjadi di sekolah itu. Si Sogo mau diantem, udah diantem sih, ditonjok terus jatuh. Nah, tiba-tiba itu ada Red Watch muncul. Sogo megang terus ingatannya mulai kembali. Terus si Tsukuyomi sama si Geis juga sama, tapi langsung kepegang aja gitu, langsung ingatannya agak kembali. Mereka bingung kok ada di situ. Terus mereka kejar-kejaran sama si Hyumagia-nya. Nah, di tengah kejar-kejaran ini si Bos pun muncul dan menyelamatkan mereka bertiga. Setelah menuju atap sekolah, setelah tenang, Bos menceritakan apa sih yang terjadi dengan mereka di dunia yang lalu, atau di serinya Zio lah gampangnya. Nah, setelah mereka jelasin, mereka mulai pusing, ngeglitch gitulah.
kayak rider yang di Zio kan kalau kekuatannya udah diambil kan nge-glitch itulah kayak gitu. Nah setelah nge-glitch mereka pun pingsan, lanjut ke Zero One. Dan si Will mau menangkap si Aruto dan si Will berubah menjadi another Zero One. Nah si Aruto pun juga berubah menjadi Zero One. Nah tapi unik dan lucunya di sini pas Henshin, Aruto nunggu nih si belalangnya kok nggak datang. Dia udah Henshin pose 2 kali sampai belalangnya akhirnya datang dari bawah tanah. Nah, kenapa bisa dari bawah tanah nanti kita bakal jelasin. Nah, lalu Henshin, nah di sini sutradaranya itu paling suka sama yang zoom lah. Jadi angle-nya tuh zoom banget. Jadi ya kaget kalau ketendang gitu di zoom, cuak, lumayan ada impact-nya sih. Nah, pas bertarung kan si ceritanya di sini si Zero One sistemnya belum sempurna. Jadi ya ada fitur-fitur yang nggak bisa digunakan, kayak si Zero One pas pengen Hisatsu pakai attach caliber mau Kaban stress itu sistemnya nggak ngerespon, jadi si Zero One berhasil dikalahkan oleh another Zero One. Nah si drivernya pun direbut sama si Will, tapi si progresinya masih sama si Aruto. Si Aruto tuh lari ke tengah-tengah kota. Nah naasnya di tengah-tengah kota tuh banyak kan, ini dunia isinya Hymagear semua. Di tengah-tengah kota ini banyak Hymagear yang lagi berlalu lalang. Nah, di tengah-tengah itu si Aruto terdeteksi ada manusia. Nah, terus si Hymagearnya itu ngamuk. Ada 2 Hymagear yang membawa Zatsume Riser lalu berubah menjadi magia dan menjadikan Hymagear di sekelilingnya menjadi kroco-kroconya. Terus kan si Aruto kan udah gak bisa Henshin gara-gara gak punya driver. Mereka kejar-kejaran gitu. Nah pas kejar-kejaran si Fuwa sama si Yaiba tuh datang pakai mobil jeep nolong Naruto. Nah di dunia ini ingatan-ingatan yang ada di dunia Zero One yang kita kenal di seri itu nggak ada. Jadi si Fuwa Isamu sama Yaiba ini asing dengan Naruto. Dibuktikan dengan pas Naruto tanya ini apa yang terjadi, terus kan si ya Fuwa lah tahu sendiri karakteristiknya gimana, ngotot kayak gorila. Ini salah kamu, kalau kamu nggak nyiptain Hymagear ini nggak bakal terjadi. Nah terus mereka tuh kejar-kejaran sama si Hymagearnya dipakai motor. Ya jarang banget ya setelah sekian lama di Zero One nggak lihat kejar-kejaran pakai motor, akhirnya terjadi di movie ini. Nah di kejar-kejaran ini nggak cuma seru tapi juga lucu gara-gara si Aruto sama si Fuwa ya gitulah kayak biasanya. Terus mereka pun sampai di pos pertahanan manusia di zaman itu. Nah ternyata di dalam itu juga ada Izu. Nah si Izu ini satu-satunya Hymagear yang mau membelot kepada manusia untuk membantu manusia tetap bertahan hidup. Nah si Izu itu menjelaskan di dalam ini ada apa aja sih sama ke Aruto. Nah ternyata kenapa si Hoppernya keluar dari bawah tanah tadi pas Henshin. Nah ternyata itu Zeya belum diluncurkan ke luar angkasa. Jadi si Zeya ini masih di dalam bawah tanah, belum diluncurkan. Nah setelah itu tiba-tiba Hymagear dalam jumlah yang besar dipimpin sama Jin dan Horobi datang menyerbu tempat itu. Nah habis itu pertarungan tak terelakkan. Mereka pokoknya wajib lihat deh yang belum nonton karena nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Iya. Terus scene-nya bagus-bagus. Terus si sutradara itu nyisipin banyak sekali scene-scene yang kayak film Wanted itu loh, yang di zoom pelurunya pas nembak. Pokoknya keren gitu. Terus di tengah-tengah pertempuran si duo Metsubo Jinrai, Horobi sama Jin tuh datang dengan santuinya. Ya si sifat Jin yang dulu yang kekanak-kanakan kembali lagi di sini, ngangenin banget. Kan sekarang Jin dah jadi dewasa, itu udah bertumbuh berkembang, udah gak butuh bapak lagi. Nah setelah itu Will datang berubah jadi another Zero One terus nyerang Aruto. Nah setelah diserang
Naruto ada sosok misterius yang melempar Force Riser kepada Naruto terus bilang, bertarunglah untuk meraih mimpimu. Jika kau tidak bertarung, maka manusia akan punah. Nah, Naruto tuh sebenarnya udah nyadar ini suara siapa, tapi dia belum ngomong lah. Terus Naruto Henshin menjadi Kamen Rider 01. Yang nama 001 sendiri nggak pernah disebut di film ini, tapi 01 aja. Nah, uniknya Henshinnya si 001 ini kan ketiga rider yang Henshin dengan Force Riser ini, si Horobi, Jin, sama Ikazuchi, tiga-tiganya itu Henshin-nya mirip lah. Armornya ditarik terus cetak balik ke tubuh. Nah, si Naruto ini first Henshin-nya, untuk Henshin pertamanya jadi 001 pakai Force Riser itu berbeda. Jadi hampir mirip dengan Metal Cluster Hopper. Jadi belalang-belalang kecil mengerubungi tubuhnya, terus Henshin menjadi 001. Uwa dan Yua yang sudah bertarung sampai ujung batas udah nggak kuat gitu, juga melawan gempuran si Horobi dan Jin dan Hyumagear lainnya. Nah, si Naruto ini sebenarnya sih sudah mengimbangi si Will ini, si Another 01, tapi gara-gara si Izu yang mau diserang si Will, Naruto harus mengorbankan dirinya untuk melindungi si Izu. Nah, di sini bahu kiri Naruto terluka dan lumayan lah luka darahnya lumayan realistis, kayak wow gitu. Udah jarang lihat darah di film-film Kamen Rider yang sebelumnya. Nah, setelah diserang itu tiba-tiba si Sogo datang dengan Temajin membantu Naruto. Nah, si Fuwa sama Yua dibantu Geis dengan Temajinnya. Nah, pas setelah muncul Temajinnya, si Jin sama Horobi langsung mundur tuh karena takut juga lawan Temajin. Terus si Zio bertarung dengan Another 01. Nah, di tengah pertarungan Another 01 dengan Zio, Tsukuyomi datang terus menggunakan kekuatan Time Jacker-nya. Iya, waktu berhenti untuk si Another 01. Terus si Zio turun, mereka ada bertiga, Bos, Tsukuyomi, dan Zio. Mereka menjelaskan keadaan yang terjadi pada saat itu dikarenakan oleh ulah Time Jacker. Nah, untuk merubah itu mereka harus ke masa lalu, tepatnya di tahun 2007. Nah, di tahun 2007 ini pas diluncurkannya si Hyumagear pertama kali oleh kakaknya si Naruto, Hiden Kuronosuke. Si Hiden Kuronosuke ini melakukan presentasi kepada orang-orang di hall room lah ya istilahnya, hall room dari Hiden Intelligence sendiri. Nah, setelah presentasi itu, si Will ini kan asistennya Hiden Kuronosuke. Dia tanya kepada si kakeknya Naruto ini tentang hak yang dimiliki Hyumagear sebagai robot yang memudahkan hidup manusia itu sendiri. Tapi si Hiden Kuronosuke nggak memberikan jawaban dengan pasti. Zyogeng dan Naruto datang ke 2007. Nah, ini cukup lucu sih, si ulah si Geis yang terlalu preventif sama si Hyumagear ini, sampai Hyumagear yang biasa aja cuman lewat mau dipukul-pukulin, mau diserang lah pokoknya, lucu gitu. Nah, mereka pun setelah datang ke 2007, mereka pun langsung bergegas menuju pusat pengembangan Hyumagear yang ada di Hiden Intelligence. Nah, setelah datang ternyata Hyumagear tuh ngamuk. Nah, karena ngamuk, biasalah rasa keadilan sang Hiden Naruto Sacho kita itu sangat tinggi. Dia pun langsung Henshin menjadi 01 tanpa mengindahkan peringatan dari si Sogo, jangan terlalu mengurusi masa sekarang karena ini masa lalu bukan masa depan. Nah, terus si 3 rider Woz, Zio, dan Geis pun Henshin. Nah, di tengah-tengah pertarungan nih,
ada sosok rider yang datang. Nah, ternyata si rider itu Ichigata. Nah, kekuatannya Ichigata tuh ternyata unik, sama kayak Progress Hopper Blade-nya si Metal Cluster Hopper yang bisa menjinakkan, lebih ke menjinakkan Hyoma Gear yang lepas kendali. Kalau si Metal Cluster Hopper kan mengembalikan seperti semula. Kalau si Ichigata ini lebih menjinakkan Hyoma Gear yang mengamuk. Setelah itu si Hiden Soreo, ayahnya Aruto yang menjadi Kamen Rider Ichigata, bingung kenapa kok si dia punya Force Riser sama Progress Key, padahal Progress Key sama Force Riser ini teknologinya belum jadi di masa itu. Terus si Aruto membatalkan henshinnya dan berubah menjadi manusia. Nah, si Soreo kaget, ternyata itu Aruto dari masa depan. Nah, kan di si Zero One di trailer juga udah banyak beredar menanyakan kepada Ichigata, kenapa sampai henshin segala. Nah, si Ichigata membalas, untuk mewujudkan mimpiku di dunia Hyoma Gear bisa tertawa. Nah, si Aruto ini salah paham dengan pernyataan bapaknya itu. Terus Will datang saat Soreo kebingungan, kok kenapa sih si Hyoma Gear ini bisa hack padahal sistemnya juga ada tinggi. Terus si Will juga mengatakan bahwa si Hiden Soreo harus menjadi bos dari Hiden Intelligence yang selanjutnya karena dia itu Hyoma Gear dan dia punya titel nama Hiden di namanya. Tapi si Hiden Soreo menolaknya karena dia ngerasa nggak pantas buat jadi Sacho ya. Terus selanjutnya di kantor bos Hiden, si Tsukuyomi nguping nih pembicaraan antara Hiden Kuronosuke dengan asisten Sacho ya. Kenapa sih Hyoma Gear bisa lepas kendali? Itu karena pemrograman dalam sistemnya satelit Zea yang sedikit melenceng dari rencana awal. Nah, ternyata di situ juga disadari si Hiden Soreo juga menciptakan alat pertahanan atau alat militer yang bernama sistem Kamen Rider. Nah, di labnya Hiden Soreo, Aruto juga menemukan prototipe dari Zatsume Riser. Terus dia mengatakan, kenapa bikin alat kayak gini? Kan kita tahu sendiri alat kayak Zatsume Riser tuh bikin chaos di masa depan. Nah, terus si Aruto pun kan geram. Dia mau henshin gitu, terus nggak jadi karena diperingatin oleh si Sogo. Nah, terus mereka pun memilih untuk pergi daripada lama-lama di situ. Setelah Zio geng dan si Aruto berkumpul, Tsukuyomi menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, itu karena si arc-nya tersebut tuh menjadi kunci kesuksesan dari misi kali ini. Di saat Aruto galau, Sogo pun menjelaskan bahwa masa depan tuh bisa dirubah, nggak kayak masa lalu. Kalau masa depan tuh bisa dirubah jika kita mau berusaha merubahnya. Nah, di saat itu pun Ark meluncurkan dirinya sendiri tanpa bisa dibatalkan oleh orang-orang. Nah, mereka kan pada kaget tuh. Nah, terus si Hiden Soreo bergegas untuk keluar. Dia mencoba untuk menghentikan Ark dengan sendirinya. Nah, di kantornya Soreo kan masih ada Will. Nah, tiba-tiba si Will itu didatengin oleh time jacker yang namanya Finish. Nah, si Finish tuh ngasih tahu kalau yang kamu rencanain ini nggak bakal berhasil karena si Hiden Soreo itu sebenarnya bohong sama kamu. Dia nggak mau si Ark ini meluncur, dia maunya Ark tuh hancur. Nah, terus si Will dikasih Blank Another Rider Watch. Nah, terus si Blank Another ini berubah menjadi Zero One. Nah, lalu si Soreo yang sedang berada di tengah lapang didatengin oleh si Aruto. Terus tiba-tiba saat Aruto dan Hiden Soreo berbicara tentang kenapa si Soreo maunya menciptakan alat-alat yang tadi di laboratorium. Nah, ternyata tiba-tiba si Will pun datang saat mereka berbicara. Si Will memenggal pembicaraan mereka, terus ngomong, si Soreo sebenarnya nggak mau bantu aku. Dia sebenarnya mau ngebatalin si Ark ini buat terbang meluncur ke udara buat. Terus si Will henshin menjadi Another Zero One. Terus si Soreo berubah menjadi Ichigata dan mereka pun bertarung. Si Aruto pun juga berubah menjadi Kamen Rider 001 untuk membantu ayahnya bertarung. Nah, si Sogo yang
berencana mau menghentikan peluncuran satelit Ark, tiba-tiba ditetangi oleh Timejacker Finish. Si Finish ini lalu mendekati si Sogo dan menyentuh bahunya untuk mengambil kekuatan-kekuatan Kamen Rider yang ada di dalam diri Sogo. Nah, setelah itu si Finish pun berubah menjadi Another Ichigo yang CGI-nya lebih bagus, lebih mulus daripada Another Rider di Shizio. Misal si Another Kuga kan tuh juga CGI tapi nggak terlalu mulus juga. Nah, ini CGI-nya meningkat lebih bagus lah. Terus Sogo pun Henshin menjadi Zio Trinity. Nah, di tengah-tengah pertarungan si Ark pun berhasil diluncurkan. Nah, setelah diluncurkan dan sudah ada di luar angkasa, para Hyuga pun mulai terhack oleh kehendaknya Ark. Aku no ishi no mama nih. Mulai terhack dan Hiden Soryo pun tidak luput dari kejadian itu. Dan Hiden Soryo pun ngamuk dan mencoba menyerang si 001. Nah, di kala itu si Another 01 menuju di bangunannya Hiden Intelligence dan masuk ke ruang bos, lalu membunuh si Hiden Kurenosuke atau kakeknya si 01. Nah, melihat kejadian yang sudah nggak bisa ditanggulangi lagi, si Zio pun memutuskan untuk kembali ke masa depan, bahwa semua orang yang di masa itu si Tsukuyomi was gays sama si Aruto dibawa lagi ke tahun sekarang. Karena hal yang mendesak juga si time Majinnya punya guys ditinggal. Nah, si Aruto datang ke tempat persembunyian dan menanyakan keberadaan Izu setelah tadi ditinggal ke masa lalu. Ternyata si Izu ini menjadi tawanan Hiden Intelligence karena dia menyerahkan diri daripada si Hyuga ini membunuh semua manusia yang tersisa. Mending Izu menyerahkan diri ke Hiden. Nah, di Hiden ternyata ada konferensi di hallnya tadi yang digunakan Hiden Kurenosuke buat memperkenalkan Hyuga. Di sana diadakan konferensi penghukuman si Izu karena dia telah membelot kepada manusia. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah itu Naruto pun datang, terus ceramah lah gitu, Fafifu bla 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 bla. Terus nggak ada angin nggak ada hujan, si Sista nyeletuk bahwa si Naruto yang lebih pantas menjadi bosnya Hiden. Terus petisi itu yang setuju nggak sampai 50%. Dan juga si Hiden Kurenosuke yang menjadi pemegang saham paling tinggi di Hiden Intelligence juga menolaknya. Terus tiba-tiba Hyuga-nya ngamuk gitulah. Terus bertarung mereka, si Ichigata versus 01. Wah, pertarungan yang sangat bagus, CGI-nya sangat gimana ya, ini pertarungan ayah dan anak yang wow gitu, beda dari biasanya. Kalau disuruh nge-feels kan film yang kemarin lah, film HGF itu kan panas membara gitu. Gimana ya, feelsnya tuh kan mereka si HGF ini dibangun 20 tahun, jadi ya kalau kita merasa wow gitu biasa banget, karena tuh udah dibangun hype-nya 20 tahun dari Kuga sampai si Zio. Kita merasa wow tuh biasa banget. Nah, si Kamen Rider Reiwa The First Generation ini uniknya cuman membawa dua konfliknya, sebenarnya simpel, cuman konflik ayah dan anak, tapi ya lumayan menyentuh juga buat aku ya, terutama, nggak tahu kalian. Nah, di saat itu juga si kan Hyuga pada ngamuk, terus manusia datang yang tersesat datang, terus si Was nyelotok sama guys ke Tsukuyomi sama guys, jadi mengingatkan pada masa lalu di masa-masa resistance di tahun 2069, padahal ngomongnya masa lalu. Robby dan Jin versus Was guys Tsukuyomi di babak 3 orang, yaitu. Terus uniknya si Tsukuyomi ini finishernya kayak Kamehameha gitu. Sebenarnya Robby dan Jin ini nggak kalah sih sama Tsukuyomi sama Jin ini. Tsukuyomi Was guys itu sebenarnya nggak mengalahkan Robby dan Jin secara mutlak, karena kita tahu sendiri si Metsubo Jinrai ini memilih aman daripada celaka.
Terus Vulcan dan Valkyrie melawan Another Zero One yang nggak kalah gahar daripada pertarungan utama si Zero One versus Ichigata ini. Terus di tempat yang lain si Sogo bertemu dengan Finish. Mereka pun bertarung, si Finish menjadi Another Ichigo dan si Zio menjadi Zio2. Nah, di tengah pertarungan Zio2 dengan Another Ichigo, si Another Ichigo ini mentransport si time machine-nya si Geis ke depannya, lalu bergabung. Nah, kenapa bisa bergabung menjadi Another Ichigo yang tipe baru yang warnanya mirip motor Cyclone si Ichigo, merah putih. Nah, terus di puncak pertarungan ini si Zero One dengan Ichigata atau Aruto dengan Hiden Soreo akhirnya dimenangkan oleh si Zero One. Nah, terus terungkap rahasianya, ternyata si Hiden Soreo ini selama ini berpura-pura telah mengikuti kehendaknya Arc untuk menjadikan dunia dikuasai Magiar. Nah, setelah itu si Hiden Soreo menyerahkan Zero One Driver ke Aruto. Nah, setelah diserahkan itu, satelit Zea berhasil diluncurkan. Nah, setelah itu Zero One dan Zio pun team up melawan Another Ichigo versi yang kedua. Terus karena kekuatannya Grand Zio kembali ke Zio, padahal kan kekuatan dari Kamen Rider-nya udah dihisap sama si Finish, itu kembali ke Zio. Nah, Grand Zio ini gimana ya, kita sedikit mengingat era kemarin, era Heisei. Dia tuh summon semua rider untuk menyerang dan menjadi sentuhan lah. Wah, gila, keren. Nah, terus si Zero One juga melangsungkan serangan dengan combo-combo form yang dia miliki, dari mulai Rising Hopper ke Biting Shark, terus Flaming Tiger, Freezing Bear, dan Breaking Mamos. Iya. Terus setelah itu si Another Ichigo versi 2 berhasil dikalahkan oleh serangan combo dari Zero One dan Zero One dan Sogo Zio ya. Nah, setelah itu dunia kembali normal, setelah dikalahkannya Another Ichigo, dunia pun kembali ke dunia Zero One yang semula. Nah, terus film pun berakhir. Nah, di akhir-akhir cerita si Sogo menjelaskan kepada si Aruto ingatan yang dia miliki sekarang itu harus dihapus, karena film-film time travel biasa harus dihapus ingatannya biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kedepannya. Tapi si Zero One menolak dan mereka pun bertarung. Ini akhir filmnya cukup menarik juga. Terus di kreditnya ini beda, lumayan bagus sih untuk alasan duduk di bioskop sambil lihat kreditnya, karena di kreditnya ini nggak cuma nama-nama tapi juga ada scene-scene yang bagus. Jadi di kreditnya ini full scene, jadi nggak ada mid credit, nggak ada after credit, tapi di kreditnya ini ada scene-scene yang disatukan dengan kreditnya itu sendiri. Diawali dengan Aruto di ruang bosnya yang galau, terus Aruto Jana itu bersama Izu, terus perbincangan dari si Ames antara Yua dan si Fua, terus juga ada si Kobu Metsubo Jinrai yang berbincang-bincang juga, terus si Sogo Ge Tsukuyomi yang kembali ke kehidupan SMA, dan mereka berbicara sedikit menyinggung dengan si Zio yang di mukanya ada tulisan gitu menyinggung sedikit tentang Zio. Si Was masih biasa jadi pengatur sejarah. Terus di akhir banget ada si Shin Tauser yang mengatakan Arc sudah 1000% siap untuk menjalankan
misinya si Towser. Terus ceritanya berakhir. Ini ya film yang cukup, bahkan sangat saya rekomendasikan untuk ditonton ya kalau masih berani keluar rumah sih, karena juga tahu sendiri keadaan saat ini, pandemi virus corona juga lagi gencar-gencarnya di Indonesia. Ya pokoknya jaga kesehatan aja. Buat yang mau nonton ya silahkan, yang nggak mau nonton nggak apa-apa di rumah aja, nanti nunggu Blu-ray seperti biasanya. Nah, cerita di movie ini cukup aman sih ya, daripada filmnya HGF yang cukup memutar otak karena sisi cerita yang melibatkan urusan waktu dan realita. Nah, di movie kali ini, di Reiwa The First Generation ini, ya nulis kayaknya mencari aman, karena biasanya kan dunia sentralnya tuh di Zio dan rider-rider lainnya tuh ditarik ke dunianya Zio. Tapi sekarang si Zio ini malah jadi kayak dikit, dia yang nyelonong, yang travel ke dunianya Zero One. Tapi ya itu bukan sisi buruk, bukan sisi bagus juga, tapi nggak apa-apa lah, daripada kita mikir pusing-pusing tentang cerita yang melibatkan ruang dan waktu. Ya gitu aja. Filmnya bagus, kalau mau di rating ini 9/10 lah, baik. Pokoknya harus nonton, kalau bisa dan berani dan mau nonton ke bioskop, silakan nonton sekarang. Kalau nggak berani ya besok, kalau udah keluar Blu-ray-nya harus nonton. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa pantengin terus podcast kami untuk mendengarkan podcast-podcast yang selanjutnya. Jangan lupa follow akun Instagram kami dan like fanpage Facebook kami di @tokusatsu untuk mendapatkan update-update dari dunia tokusatsu setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.